Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya yang berjudul Pembelajaran Komputer. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komputer. Jadi kita harus ketahui dahulu apa itu komputer. Nah, komputer sendiri ialah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Jadi itu tentang apa itu komputer, sedikit dari saya. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan memberitahu tentang bagian-bagian komputer, yakni tentang bagian-bagian komputer personal terdiri dari yang pertama yaitu monitor, yang kedua papan induk, yang ketiga prosesor, yang keempat slot ATA, yang kelima memori akses acak atau yang disingkat sebagai MAA, yang keenam slot PCI, yang ketujuh pencatu daya, yang kedelapan penggerak cakram optimis, yang kesembilan cakram keras, yang kesepuluh keyboard, yang kesebelas yakni yang terakhir ialah mouse. Nah, itulah bagian-bagian komputer, yakni tentang bagian-bagian komponen personal. Dan dalam arti seperti itu, terdapat alat seperti slide rule, jenis kalkulator mekanik mulai dari abakus dan seterusnya, sampai semua komputer elektronik yang kontemporer. Istilah lebih baik yang cocok untuk arti luas seperti komputer ialah yang mengelola informasi atau sistem pengelolaan informasi. Selama bertahun-tahun sudah ada beberapa arti yang berbeda dalam kata komputer dan beberapa kata yang berbeda tersebut sekarang disebut sebagai komputer itu sendiri. Untuk selanjutnya yakni kita akan membahas sedikit tentang komputer secara umum. Yakni komputer secara umum pernah dipergunakan untuk mendefinisikan orang melakukan perhitungan aritmetika. Nah, dengan atau tanpa mesin pembantu. Menurut Barnard Coase Dictionary of Etymology, kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata untuk orang yang menghitung. Kemudian menjelang 1897, hal itu juga digunakan sebagai alat hitung mekanis. Selama Perang Dunia II, kata tersebut menunjuk kepada para pekerja wanita Amerika Serikat dan Inggris yang pekerjaannya menghitung jalan artileri perang dengan mesin hitung. Dan Charles Babbage mendesain salah satu mesin hitung pertama yang disebut mesin analytical. Selain itu, berbagai alat mesin sederhana seperti slide rule juga sudah dapat dikatakan sebagai komputer. Itulah sedikit penjelasan tentang komputer secara umum. Selanjutnya saya akan memberitahu tentang jenis-jenis komputer. Yakni jenis komputer itu sendiri yaitu ada 10 jenis. Yang pertama yakni analog, yang kedua komputer pulsa,
Yang ketiga, mikrokomputer. Yang keempat, komputer rumah atau yang dikenal sebagai home computer. Yang kelima, komputer pribadi atau yang biasa dikenal sebagai PC. Yang keenam yaitu servis. Yang ketujuh, mini komputer. Yang kedelapan, mainframe komputer. Yang terakhir yakni yang nomor 10 ialah pranala luar. Jadi itulah jenis-jenis komputer, yakni ada 10 jenis. Yang selanjutnya yakni cara kerja komputer. Cara kerja komputer itu sendiri ialah saat teknologi yang dipakai pada komputer digital sudah berganti secara dramatis. Sejak komputer pertama pada tahun 1940-an, kita bisa lihat sejarah perangkat keras menghitung untuk lebih banyak detail. Yakni komputer kebanyakan masih menggunakan arsitektur von Neumann yang diusulkan pada awal 1940-an oleh John von Neumann. Dan arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yakni unit aritmetika dan logis atau yang disingkat dengan ALU. Yang kedua, unit kontrol memori dan alat masukan dan hasil. Nah, secara kolektif dinamakan I atau O. Bagian ini dihubungkan oleh berkas kawat bus. Untuk selanjutnya, ketika berbicara tentang bagian-bagian komputer itu sendiri, yakni bagian komputer terdiri atas 2 bagian besar, yaitu perangkat lunak atau yang dikenal sebagai software dan perangkat keras yang dikenal sebagai hardware. Yakni perangkat keras sunting pemroses atau CPU sebagai unit pengelola data memori atau RAM, tempat penyimpanan data sementara atau cakram keras, media penyimpanan data semi permanen perangkat masukan, media yang digunakan untuk memasukkan data untuk diproses oleh CPU seperti tetikus, papan tombol, dan tablet perangkat keluaran. Media yang digunakan untuk menampilkan hasil keluaran pemrosesan CPU seperti monitor, pengeras suara, perangkat jemala, plotter, proyektor, dan pencetak. Dan perangkat lunak sunting sistem operasi program dasar pada komputer yang menghubungkan pengguna dengan hardware komputer. Nah, sistem operasi yang bisa digunakan adalah Linux, Windows, dan Mac OS. Tugas sistem operasi termasuk mengatur eksekusi program di atasnya, atau koordinasi input, output, pemrosesan memori, serta instalasi software. Itulah sedikit pembahasan bagian-bagian dari komputer. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan tentang pembelajaran komputer. Jika ada perkataan yang kurang tertata dari awal sampai akhiran kata, saya Ahmad Fatoni mengucapkan mohon maaf yang tidak batasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.